Baik, selanjutnya contoh kedua adalah kontrol motor induksi. Jadi ini sebetulnya kontrol on off saja ya. Jadi nyalakan atau mematikan motor gitu ya. Dan ada satu fitur lagi ketika overload ya, ketika bebannya terlalu tinggi ya, maka dia harus off motornya. Nah, untuk perkabelan lengkapnya seperti ini. Jadi yang kita kontrol itu adalah motor 3 fasa. Jadi sebetulnya ini sudah ada 3 fasa untuk input motornya. Yang kita inginkan adalah bagian sininya justru. Jadi kita meng-on atau off-kan motor 3 fasa. Artinya ketika kita on-kan, di sini kontaktor kita hubungkan gitu ya. Sehingga nanti motor 3 fasa akan aktif ya, jalan. Kemudian di sini ada untuk mengukur overload ya. Kalau ini overload, maka memicu kontaktor di sini. Ini ada relay normally close ya. Jadi kalau overload terjadi, maka ini akan open. Nah, ini sebagai indikator juga kalau terjadi overload. Kita perlukan di sini ada start ya, stop, normally close ya. Kemudian ada motor. Dan, ini adalah relay ya. Ini itu adalah relay. Ini adalah solenoidnya, M nih, solenoidnya untuk mengaktifkan M kontaktor ini. Ketiga ini. Kemudian ada overload, ini adalah output dari device di sini yang mengukur overload atau tidak. Nah, outputnya berupa relay normally close ya, jadi keadaan awal terhubung, kecuali ketika overload maka ini akan terputus. Oke, mudahnya adalah ketika kita tekan tombol start, kita mau motor jalan, maka kita hubungkan dengan tombol stop tapi yang normally close ya. Jadi ketika ini kita hubungkan, maka akan terhubung. Nah, kalau kita stop ya, artinya kita mencabut ini, memutus bagian sini. Kita buka, kalau dibuka ya otomatis off. Nah, begitu juga untuk kontrol overloadnya. Jadi ketika overload, maka ini kontrolnya relaynya terbuka, maka motor off ya. Nah, bagaimana modernisasi dengan PLC-nya? Baik, kita coba lakukan bersama-sama ya. Pertama kita perlu 2 tombol start, stop, dan juga relay dari overload. Start, stop, kita buat contoh. Oke. Variabelnya ada start, stop, terus overload, dan juga M motornya.
Ini adalah start, normally open, kemudian stop. Nah, apakah di sini kita menggunakan normally open atau normally close? Itu tergantung ya. Tergantung bagaimana kita membangun. Jadi kalau misalkan ini ini modul PLC kita gitu ya. Nah, inputnya apa? Push button start ya. Input. Input. Kemudian ada simbol output. Inputnya pertama tombol start. Kemudian ada tombol stop. Nah, kita gunakan tombol stopnya apa? Anggaplah kita menggunakan tombol stop yang normally close ya. Normally close. Normally close. Kemudian ada overload di sini. Nah, ini dari relay ya. Dari relay. Ini line 1. Nah, relay ini keadaan awalnya apa? Misalnya normally close. Kemudian outputnya adalah relay. Jadi solenoid-nya ya. Misalnya ini M ya. L2 ya. M stop. Oke, kalau kita menggunakan rangkaian PLC-nya seperti ini kan normally close ya. Maka yang kita buat di diagram ladder PLC-nya itu juga ini dalam bentuk normally open ya. Nah, lalu yang di bagian stop ini karena ini keadaan awalnya true, artinya mengubah state di sini. Ini state awalnya kan open ya. Jika ini keadaan awalnya true, maka di state awalnya jadi close ya. Nah, ini berarti sudah sesuai dengan diagram kita. Nah, dan ini M ya. Coil ya, solenoid. Dan ini ada overload normally. Nah, ingat di sini diagramnya sudah normally close ya. Karena normally close keadaan awal di sini ya, di sini. Maka yang kita gambarkan di sini adalah normally open. Lalu yang OL di sini. Kemudian sini. Oke. Oke, jika seperti ini, mari kita lihat. Kalau kita start, oke, maka motor akan aktif. Kalau kita stop, berhenti. Kalau kita startnya kita lepas, motor akan tetap nyala ya. Lalu
selain tombol stop ya yang membuat motor ini mati, juga ada overload ya. Ketika terjadi overload, ini berubah keadaannya, maka motor mati ya. Kenapa di sini warnanya hijau? Ini maksudnya bukan berarti aktif ya, tapi lihat di sini tidak terhubung ke line 2 ya, artinya motor akan tetap mati ya, tidak ada aliran listrik. Oke. Atau lebih jelasnya mungkin ini bisa kita geser saja. Jadi ketika yang aktif itu adalah stop dan awalnya seperti ini, start ya, nyala. Tombol stop ini bisa menghentikan. Juga overload ini juga bisa menghentikan. Kalau tombol start ini setelah kita tekan tombol, kita lepas juga dia masih tetap jalan ya. Kecuali kita stop, dia akan tetap mati. Oke, baik, ini adalah contoh kedua ya, terkait kontrol motor. Nah, di dalam program PLC ini bisa kita lakukan juga forward ataupun reverse interlocking ya, artinya ada kebalikan di sini. Misalnya nih bagian reverse di sini normally close ya, tapi ini juga memiliki variabel yang sama di sini, tapi dengan state kebalikannya, artinya di sini normally open. Jadi ketika ini jadi, kalau ini keadaan awalnya close ya, ini keadaan awalnya open. Ketika reverse ini di open, maka ini akan sebaliknya menjadi close. Nah, ini bisa kita atur di dalam PLC. Oke, contoh keempat ini ada elevator barang ya. Nah, ini dijadikan tugas. Jadi silakan buat ladder diagram untuk PLC-nya ya. Seperti apa? Dengan konfigurasi dengan logic seperti ini ya. Jadi kita punya dua tombol, start dan stop, kemudian up dan down ya. Jadi kalau kita bisa atur ya up dan down-nya. Jadi kita nyalakan dulu tombol start gitu ya. Kemudian kita bisa pilih dia mau ke up atau ke down-nya ya, ke bawah. Tapi di sini ada batasan ya, batas atas dan batas bawah. Kalau ini sudah mencapai limit atas, motor dipaksa mati ya. Begitu juga kalau ini kita turunkan, jika sampai limit bawah, motor juga dipaksa. Oke, silakan dibuat ya untuk ladder diagram PLC-nya. Nanti kalian buat di apps PLC simulator ini ya. Dibuat di sini. Kemudian hasilnya silakan di share ya. Hasilnya di share. Hasilnya di share. Ini dia kalian harus buat akun dulu tentunya. Nanti linknya kalian copy ya. Nah, ini linknya yang kalian kumpulkan nanti ya. Sehingga nanti bisa saya periksa apakah diagramnya sudah benar atau tidak. Cukup mudah untuk memeriksanya ya. Jadi kalau saya startkan,
saya mainkan tombol start stop up down nya. Nah, nanti apakah motornya aktif jalan ke atas ataupun jalan ke bawah ya. M1, M2 ini bisa kalian gunakan untuk misalnya M1 entah M1 atau M2 yang untuk menggerakkan ke atas gitu ya. Sedangkan motor satunya untuk menggerakkan ke bawah. Nah, itu bisa kalian kenali di diagram. Baik, untuk perkuliahannya itu saja. Untuk pengerjaannya silakan dilakukan di sisa waktu perkuliahan ini. Terima kasih. Saya tunggu hasilnya. Semoga dikerjakan dengan baik dan benar ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.